radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah senang menerima kritik dan saran yang membuat jiwanya memiliki ketajaman untuk mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Saat itu Umar hendak mengeluarkan kebijakan. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Sangat luar biasa, Allah izinkan hari ini, detik ini Allah masih kasih anugerah sama kita. Masih hidup. Pak Ustaz, bunda-bunda semua. Jadi Allah masih kasih anugerah kita hidup. Waalaikumsalam buat yang udah hadir semuanya. Dan pada akhirnya yang kita harus syukuri ini teman-teman. Ketika kita itu ketika kita mau mempertajam kualitas sebagai manusia, salah satu sikap hidup muslim yang harus dimiliki ini apa? Yang harus dimiliki oleh salah satu sikap hidup seorang muslim adalah kepekaan jiwa yang dalam. Ya. Jadi judulnya dirubah yaitu kepekaan jiwa yang dalam. Nah, gitu loh. Ini judulnya. Jadi udah bukan akidatul awam. Jadi judulnya adalah memiliki kepekaan jiwa yang dalam. Kepekaan jiwa. Nah, itu kan judulnya kepekaan jiwa. Orang yang memiliki kepekaan jiwa yang dalam akan membuat dia tuh selalu mampu menangkap isyarat-isyarat positif dari berbagai peristiwa yang terjadi. Orang itu, kalau dia itu memiliki kepekaan jiwa yang dalam, akan membuat orang tersebut selalu mampu menangkap isyarat positif dari berbagai peristiwa yang terjadi. Baik pada masa lalu maupun masa kini. Ya. Begitu juga dengan ungkapan dan pembicaraan orang lain. Jadi kalau ada orang berbicara, melihat tunnya, melihat nadanya, melihat ekspresinya, dia bisa peka nih. Oh, orang ini nih begini, oh orang ini begini, orang ini nih. Dia dapat kalau dia memiliki kepekaan jiwa yang dalam. Nah, terkadang seseorang menegur kesalahan yang kita lakukan dengan menggunakan bahasa isyarat, teman-teman. Ya, betul enggak? Jadi ada orang yang terkadang menegur kesalahan yang kita lakukan. Kita melakukan kesalahan nih. Kadang dengan cara menggunakan bahasa isyarat. Bahkan pernah nggak teman-teman ketika kita ini lagi jalan terus kita melihat dia saja. Padahal dia nggak ngapa-ngapain. Kita melihat dia saja. Terus kita tuh berubah dengan secara drastis tanpa kita sadari, kita bisa merubah aja gitu. Nah, itu lebih keren tuh kalau kita jadi orang yang kayak gitu. Nah, salah satu persoalan besarnya yang terjadi pada masyarakat hari ini, detik ini, bangsa sekarang ini adalah rendahnya atau bahkan telah hilangnya kepekaan jiwa. Sehingga isyarat-isyarat saja itu belum cukup bagi seseorang, baik rakyat biasa, para pembelajar, para santri, teman-teman TikTok, yang lagi dia buka komal, yang lagi dia bertamu di komal, bahkan masyarakat rakyat biasa, bahkan sampai pemimpin. Dari mulai yang dia sebagai tamu, bahkan dia yang lagi buka komal. Untuk menghentikan segala tindakan yang salah. Karena apa? Kurangnya memiliki kepekaan jiwa. Jadi terkadang sehingga isyarat-isyaratnya aja belum cukup. Terkadang perlunya apa? Ya harus ada ungkapan. Akhirnya terjadilah begitu banyak kasus kekerasan, kalimat-kalimat yang tak pantas. Akhirnya terbuatlah kalimat yang dia harus mengoreksinya, mengingatkannya. Baik yang dilakukan oleh teman-teman, sahabat, TikTok, dan segala macamnya. Yang di komal, yang enggak di komal, yang di bawah. Karena apa? Enggak memiliki kepekaan. Ya, menyinggung, menyakiti, baik yang dilakukan oleh yang
bertamu, yang buka komal, yang lagi nyimak. Karena itu salah satu yang semestinya kita hasilkan dari ibadah, khususnya habis salat subuh. Setiap hari itu ada 5 waktu salat. Bahkan kalau perlu kita Ramadan kemarin, puasa gitu kan. Hingga akhirnya mengasah diri untuk memiliki kepekaan jiwa. Karena di sholat itu ada puasa. Di sholat itu banyak sekali. Ada haji. Ya. Rukun-rukun itu adanya di sholat semua tuh rukun Islam. Ya. Maka itu harus diasah. Pada saat kita sholat, kita lagi berpuasa, kita sudah dapat menangkap isyarat maksud baik orang lain yang menegur kesalahan kita. Selanjutnya kita meninggalkan perbuatan buruk itu. Maka dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam memperbaiki masyarakat yang dihadapinya, seringkali menggunakan isyarat-isyarat untuk mempertajam kepekaan jiwa seseorang. Beliau tidak perlu menggunakan kata-kata yang vulgar untuk mencegah atau menghentikan kejahatan dan kemaksiatan yang dilakukan orang lain. Tidak perlu itu Rasul. Karena apa? Rasulullah selalu memperbaiki dalam hal salat ibadahnya sampai puasanya semuanya. Nanti ada umrohnya, ada hajinya. Kalau dia benar, maka dia akan memiliki kepekaan jiwa yang sangat luar biasa. Bahkan sebagai salah satu contoh adalah ketika ada seorang pemuda yang datang kepada beliau untuk meminta izin. Saya selalu ceritakan di Komal ini untuk meminta izin untuk melakukan zina. Para sahabat marah pada pemuda itu, tapi Nabi justru mencegah kemarahan sahabat. Beliau menggapainya dengan cara yang lemah lembut. Beliau menyuruhnya mendekat, merangkul tangannya untuk dekat padanya. Dengan cara yang lemah lembut. Bertanya kepada pemuda itu, apakah engkau mempunyai ibu atau perempuan, saudara perempuan, kakak perempuan, adik perempuan, wahai saudaraku. Pemuda itu punya, mengatakan saya punya ya Rasulullah. Beliau pun bertanya, bagaimana kira-kira perasaanmu seandainya ibu atau saudara perempuanmu, adikmu, dizinai orang lain? Dengan tegas, nada bicara yang tinggi, pemuda itu menjawab, saya tentu tidak suka, bahkan jika perlu akan saya bun-bun orang yang menzinai ibu atau saudara perempuan saya ya Rasulullah. Rasulullah pun berkomentar, jika begitu perempuan yang akan kau zinai mungkin mempunyai saudara laki-laki seperti kamu yang tentu saja perasaannya juga sama dengan perasaan kamu. Mendengar hal itu, pemuda tersebut menyadari kesalahan dan akhirnya dia pun mengurungkan niatnya melakukan perzinahan dengan kesadaran yang sangat dalam. Begitulah cara didiknya yang harusnya ada pada akhirnya diri kita masing-masing. Saat kita melakukan perintah Allah, perhatikan dari mulai umpama melakukan wudhunya, perbaiki wudhunya supaya memiliki kejiwaan peka yang dalam. Salatnya, ngajinya, nuntut ilmunya, bergurunya, jadi santrinya, jadi seorang guru bahkan, supaya memiliki kepekaan yang dalam. Bahkan dalam sejarah, saudaraku yang dirahmati Allah. Dalam sejarah kita mendapati banyak orang yang memiliki kepekaan jiwa yang sangat tajam. Sehingga isyarat-isyarat positif begitu cepat ditangkap dan diwujudkan dalam kehidupannya. Di antara contoh yang dikemukakan Allah di dalam Al-Quran adalah kepekaan jiwa yang dimiliki oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana kita ketahui setelah menikah dengan Siti Hajar dan melahirkan anak yang diberi nama Ismail, Siti Hajar dan juga Nabi Ismail alaihissalam ditempatkan di Bakkah, dulu namanya Bakkah, sekarang Mekkah, yang pada waktu itu belum ada penghuninya. Siti Hajar bertanya kepada suaminya, apakah tindakan suaminya menempatkan mereka berdua atas perintah Allah, padahal di situ belum ada penduduk, masih gersang, sendirian? Siti Hajar bertanya kepada suaminya, wahai suamiku, apakah tindakan ini atas perintah Allah? Nabi Ibrahim menjawab, ya, satu kata saja yang sangat ringkas, pendek. Siti Hajar menangkap isyarat bahwa Allah pasti tidak bermaksud buruk kepadanya.
Siti Hajar pun menerima penempatan dirinya di Mekah dengan penuh keikhlasan setelah ditinggal oleh Nabi Ibrahim bersama anak yang masih kecil. Selanjutnya, ketika Nabi Ismail sudah beranjak memasuki usia baligh, Nabi Ibrahim mendapat isyarat lagi berupa mimpi untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, sang anak kesayangan. Hanya dengan mimpi itu Nabi Ibrahim sudah yakin bahwa hal itu memang perintah dari Allah. Ketika hal itu disampaikan kepada Nabi Ismail dengan menggunakan bahasa isyarat, Nabi Ibrahim hanya menceritakan tentang mimpi itu. Cuman bercerita tentang mimpi pada Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Dan minta komentarnya dari Nabi Ismail. Apa komentarnya? Nabi Ismail menjawab bahwa hal itu memang harus dilaksanakan oleh sang bapak. Nabi Ismail alaihissalam akan berusaha untuk menjadi orang yang sabar. Sebagaimana generasi terdahulu memiliki kesabaran yang luar biasa. Orang yang memiliki kepekaan jiwa atas isyarat-isyarat yang disampaikan Allah akan membuat Allah menjadi senang dan orang tersebut akan diangkat derajatnya oleh Allah Rabbul Jalla Jalaluh. Wa a'yadu billah, bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Surat An-Nisa ayat 125. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah dengan segala ketetapan dan ketentuannya Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan, dia selalu melakukan kebaikan-kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi Khalilullah, kesayangan Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, orang yang tidak memiliki kepekaan jiwa akan menimbulkan akibat negatif terhadap diri dan masyarakat. Akibat negatif itu adalah tidak mampu menangkap isyarat-isyarat positif, baik dari ucapan dan juga tindakan orang lain, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi fi kulli hal, dalam masalah apapun. Ya, dia punya kepekaan, maka dia tidak perlu diminta. Dia langsung eksekusi, action dengan maksimal yang dia miliki. Ada orang yang kelaparan, ada orang yang kesusahan. Tak perlu orang yang lapar dan susah sampai meminta. Langsung memiliki kepekaan yang luar biasa. Bantu. Bahkan membantunya. Seperti kalau perlu bukan dia menginformasikan, saya memberi kamu ya. No. Terkadang dengan kepekaan mungkin. Dia bisa jadi memanggil orang itu. Dia lagi dagang duduk mungkin. Dia lapar dagangan gak laku. Dia duduk. Padahal dia tidak mau dengan makanan itu. Dia lagi gak pengen seumpama. Tapi dia membelinya dengan harga yang sesuai. Dengan kapasitas ketakwaan. Dia berinya 100.000. Walaupun harganya mungkin barang itu cuma 10.000. Nah dia tahu. Sepertinya dia lagi membutuhkan sesuatu. Kepekaan-kepekaan ini penting. Kepekaan orang-orang yang di sekitar kita. Kalau perlu dia itu anak kita. Suami, istri, hatta sampai sahabat, hatta sampai kepada level dia guru kita. Memiliki kepekaan itu sangat penting. Murid, guru, murid memiliki kepekaan. Terkadang bagaimana cara supaya murid ini nggak perlu ditegur? Dia lagi karaoke. Ini ku telah kembali. Tiba-tiba kita nongol. Aduh, Ustaz, berhenti dulu kan gitu biasanya. Kepekaan itu insting tanpa harus menegurnya. Merasa, saya salah. Ustaz, hingga hadirnya diri kita membuat kepekaan dia ingat kepada Allah dan ingat atas dosa yang dia lakukan. Itulah yang disebut namanya kepekaan. Tanpa harus keluar dari mulutnya, tapi dengan kehadiran dan isyarat yang ada pada dirinya menunjukkan orang tersebut
adalah orang yang bijak dan orang yang mengamalkan ilmu. Semoga Allah kasih anugerah kita semuanya memiliki kepekaan ini. Akibatnya apa? Hal-hal negatif yang mestinya dihindari dan ditinggalkan justru dilakukan dan menimpa dirinya kalau dia tidak memiliki kepekaan. Walaupun yang datang seorang gurunya, ustadznya, kiainya, bahkan hatta nabi sekalipun yang ada, dia tidak memiliki kepekaan. Sementara hal-hal positif yang semestinya diraih justru diabaikan. Hal ini tentu akan membawa pada malapetaka yang besar pada diri. Orang-orang yang bertakwa memiliki kepekaan. Karena apa? Keberuntungan tidak akan datang dua kali. Bahkan sampai kebaikan pun tak akan terulang kembali. Bahkan sampai ada kalimat kesempatan tidak akan mungkin datang dua. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan masalah-masalah tersebut dalam Al-Qur'an terkait dengan umatnya Nabi Nuh alaihissalam yang tidak memiliki kepekaan jiwa, lalu mereka mendapat azab Allah berupa banjir besar yang membinasakan mereka karena tidak memiliki kepekaan. Sebagaimana kita ketahui Nabi Nuh diperintahkan Allah untuk membuat perahu, dia pun membuat perahu sami'na wa ata'na di puncak gunung. Tindakannya justru menjadi bahan ejekan. Karena bagaimana mungkin Nabi Nuh akan membawa perahu ke laut jika ada di puncak gunung. Begitulah seterusnya. Sampai akhirnya bencana banjir besar menimpa kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh beserta orang yang bersamanya selamat. Maka kisah ini diceritakan di dalam surat Hud ayat 37 sampai 49. Keselamatan dan kesejahteraan Nabi Nuh. Dan umatnya digambarkan pada ayat 48-nya. Wa'iyadu billah bismillahirrahmanirrahim. Qila ya Nuhu habit bisalamin minna wa barakatin alaika wa ala umamin mimman ma'ak wa umamum sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna azabun alim. Allah berfirman, wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami bagimu dan bagi semua umat mukmin yang bersamamu, dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih. Sebagai muslim, saudaraku, kita tentu menginginkan menjadi seperti Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya yang memiliki kepekaan jiwa yang sangat tajam. Sekaligus kita juga tidak ingin menjadi seperti penentang kaumnya Nabi Nuh alaihissalam yang akhirnya menjadi binasa. Untuk itu ada dua upaya yang harus kita lakukan. Ada dua, dicatat, diamalkan. Apa itu? Dua upaya itu. Upaya pertama adalah memiliki perasaan rendah diri. Harus memiliki perasaan rendah diri. Kepekaan jiwa akan dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kerendahan hati, yaitu tawadhu, rendah hati. Bukan orang-orang yang tinggi hati, bukan orang yang takabur, bukan orang yang sombong. Itu upaya pertama. Tawadhu, perasaan rendah diri, rendah hati. Kita tidak ada apa-apanya. Kita paling rendah. Kita bukan siapa-siapa. Rendah, tawadhu. Agar memiliki kepekaan jiwa. Orang yang takabur adalah orang yang menganggap dirinya lebih baik daripada dia. Aku yang lebih baik mendapatkan daripada engkau. Aku yang lebih bagus daripada kamu. Aku lebih berhak daripadamu. Jadi, dia memiliki orang yang menganggap dirinya telah sempurna dengan segala kelebihan. Karena saya punya ini, punya ini. Memiliki dibandingkan dia. Dengan kesombongan itu. Sangat sulit bagi dirinya untuk menangkap isyarat-isyarat. Menghadapi sombong, orang-orang sombong, memang sangat sulit. Karena isyarat yang diberikan tidak dapat ditangkap sebagai suatu pesan yang harus diperhatikan. Sedangkan di lain pihak pesan-pesan yang langsung dan terbuka membuatnya menjadi tidak senang, bahkan marah. Maka ini upayanya. Rendah diri, rendah hati.
Dizalimin, disakitin, iya kita marah, iya kita tersinggung. Tapi rendahkan diri kita. Jangan malah berpisah. Jangan malah kita terpecah belah. Bersatu, berteman, bersahabat. Itu yang pertama. Catat, renungkan, amalkan. Memiliki perasaan rendah diri. Upaya kedua, untuk bisa mempertajam kepekaan jiwa adalah suka, senang, cinta terhadap kritik dan saran dari siapapun datangnya. Itu kedua. Upaya kedua adalah, saya ulang, kepekaan jiwa. Supaya memiliki kepekaan jiwa, biasanya kita memiliki, kalau binatang ada insting. Manusia itu ada yang namanya juga insting. Telepati. Kepekaan jiwa. Apa itu yang kedua? Suka terhadap kritik dan saran dari siapapun datangnya. Karena kritik dan saran akan diterimanya ketika kritik dan saran yang diberikan mengandung nilai-nilai kebenaran. Dia terima. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah senang menerima kritik dan saran yang membuat jiwanya memiliki ketajaman untuk mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Saat itu Umar hendak mengeluarkan kebijakan yang dinilai salah. Meskipun Umar itu tujuannya Sayyidina Umar bermaksud baik. Lalu Sayyidina Umar melarang laki-laki untuk membayar mas kawin dengan harga mahal. Hal itu dilakukan karena jika tradisi tersebut berkembang akan menyulitkan laki-laki miskin untuk menikah. Ketika itu seorang wanita tua bernama Sofiyah binti Abdul Muttalib memprotesnya. Ia berkata, "Wahai Khalifah Umar, kami para wanita tidak pernah menuntut laki-laki untuk membayar mas kawin dengan harga mahal. Akan tetapi, wahai Umar, jika ada laki-laki yang mau dan mampu, janganlah engkau menghalanginya dengan peraturan itu." Ditegur Sayyidina Umar. Karena Sayyidina Umar cuma melarang laki-laki membayar mas kawin yang mahar yang mahal. Melarang, jangan. Ditegur tuh. Sama siapa? Sofiyah binti Abdul Muttalib memprotes. "Wahai Khalifah Umar, kami para wanita tidak pernah menuntut laki-laki untuk membayar mas kawin dengan harga mahal. Enggak pernah kami nuntut kok. Akan tetapi wahai Khalifah Umar, ingat, kami jika ada laki-laki yang mau, bahkan dia mampu untuk membayar dengan mas kawin yang 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Umpama. Ada yang mau dan mampu. Dia mampu wahai Umar. Umpama di zaman sekarang. Kalau ada laki-laki yang mampu dan mau, jangan engkau menghalanginya dengan peraturan itu. Kritik Sofiyah tersebut, teman-teman, merupakan kritik yang benar. Kritik tersebut disampaikan semata-mata karena kebenaran, bukan karena kepentingan dia sebagai wanita yang sudah tua ingin memiliki harta. No. Umar pun menyadari kesalahannya dengan mengatakan perempuan ini benar dan Umar salah. Karena itu kata Umar, saya mencabut kembali peraturan yang sudah dikeluarkan, kata Umar bin Khattab. Akhirnya teman-teman, closing dari saya, mohon maaf, mungkin saya juga memang harus nunggu ada rezeki, nanti saya bisa buka, punya akun yang baru, dan barangkali nanti saya bisa istiqomah, bisa terus istiqomah dengan akun saya buka Qomal. Saya minta maaf, sampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Kok kata Nabi tidak pernah buka Qomal? Karena cinta ditolak, akun ditombak. Jadi akhirnya menjadi jelas bagi kita bahwa memiliki ketajaman atau kepekaan jiwa itu merupakan suatu yang sangat penting. Hal itu menjadi lebih penting bagi para pemimpin, para sahabat, karena kalian itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian semua pemimpin. Ya. Semua kalian pemimpin, para wanita pemimpin, kalian semua pemimpin.
Dan kalian akan dipertanggungjawabkan kepemimpinan kalian nanti masing-masing di hadapan Allah. Harus memiliki kepekaan. Ya. Karena para pemimpin agar dapat dalam memimpin dirinya, dapat dihindari kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Apabila sudah terlanjur mengeluarkan kebijakan yang salah, pemimpin tidak segan untuk mencabut kembali dan menggantikannya dengan yang benar. Kita semua pemimpin. Memimpin diri kita sendiri untuk menuju kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita yang akan menentukan itu. Tapi jangan mempersulit segala sesuatu yang sebetulnya mudah. Itu yang harus kita pahami. Jangan malah kita kedikte karena gaya, situasi, kondisi, adat, istiadat. Pelajari supaya kita memiliki kepekaan. Masa, waktu, kesempatan tidak akan mungkin datang dua kali. Demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Jadi judulnya adalah kepekaan jiwa yang dalam. Ada dua upayanya. Pertama, harus memiliki perasaan rendah hati, rendah diri. Yang kedua, supaya memiliki kepekaan jiwa, suka terhadap kritik dan saran dari siapapun datangnya. Selama kritik dan saran itu yang diterimanya, kritik dan saran yang diberikan mengandung nilai-nilai kebenaran. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian teman-teman, mudah-mudahan teman-teman sehat selalu, berkah selalu, dan saya minta maafnya, banyak bicara, banyak salah, barangkali kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kalam-kalam yang kepleset salah, minta ridhonya. Salam buat sahabat-sahabat TikTok yang lain, kalau sedang, kok udah nggak pernah buka komen, kok nggak, karena memang sehari udah kayak minum obat, bikin akun 1, 3, ketombak hari itu juga. Baru ada yang follow 200, 100, 500, 700, ada yang 1000. Pagi bikin, malamnya udah 1300, udah 1000 lebih, tertombak pula paginya saat buka, sudah akun terbanet permanen. Minta maafnya, minta ridhonya, tidak usah takut ketika akun terbanet, tapi takutlah saat kau punya akun baru, tapi akunmu bukan malah bermanfaat, tapi malah menambah dosa dan maksiat. Itu yang harus ditakutkan. Ya. Jadi saya minta maafnya, minta ridhonya. Kalau ada teman-teman yang barangkali, Ustadz baru lagi, jangan capek, jangan lelah. Kalau saya pribadi di follow, alhamdulillah. Tidak di follow, alhamdulillah. Tapi selama kita bermanfaat, gak mungkin orang jauh dari kita. Mutiara, berlian, kalaulah memang ada di sepiteng, tetap orang akan mengambil berlian itu. Ya, walaupun berlian itu jatuh, yang harganya sampai miliaran, jatuh dia ke dalam sepiteng, tetap dia akan mengambilnya walaupun ada di dalam sepiteng. Karena itu adalah berlian yang harganya miliaran. Kalau kita ini bermanfaat, kita ini berharga, maka orang-orang akan mencari kita, akan menghargai kita. Maka jadilah kita ini berharga, bermanfaat buat orang banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk manusia, bukan yang memanfaatkan manusia. Semoga kita memiliki kepekaan yang dalam, yang luar biasa, dan menjadi manusia yang bermanfaat buat manusia lain. Itu aja dari saya, yang fakir ilmu, yang miskin ilmu, minta ridhonya, minta maafnya, hanya pandai bicara, dan semoga Allah anugerahi saya pandai mengamalkan apa yang saya bicarakan. Allahu ta'ala siapa? Hah? Allah ta'ala alam bisawab. Demikian teman-teman. Mohon maafnya. Dan sayang, cium tangan dulu sini. Karena memang kiamat gak lama lagi. Nah, bagi yang jomblo sayang, Ya Allah ya alamin. cepat nikah nanti. Jadi biar cepat-cepat nikah, jangan sampai nanti yang di Kena lagi deh. Gitu kan. Aduh. Kesian, biar cepat dapat pendamping dan mudah-mudahan Amin. jombloan, jomblowati
supaya cepat nikah, takutnya nanti keburu datang yang dajjal, nanti dinikahi sama dajjal repot nanti kalau nikah sama Amin, Allahumma amin. bikin persulit yang mudah, jangan ketika yang mudah dipersulit. Mudah-mudahan sehat selalu dan manfaat dari apa yang kita belajari bersama dan hajatnya teman-teman dikabulkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Saya undur diri, saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam wa akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya.